Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sesi 0049 akan menampilkan presentasi kelompok kami yang berjudul Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan. Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Ibu Fetrieni dan Ibu Rosmaria. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari selaku moderator dalam presentasi ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Nabila Ilahi dengan NIM 210350089, yang kedua, Natasha Putri Latifa dengan NIM 2105896, yang ketiga, Sabar Halim dengan NIM 2105813, dan yang keempat, saya sendiri Wulandari dengan NIM 210581123. Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengar penyampaian materi dari pemateri kita yang pertama, Nabila Ilahi, dan penyampaian materi kedua, Natasha Putri Latifa, dan penyampaian materi ketiga, Sabar Halim. Penyampaian materi yang terakhir, saya sendiri Wulandari. Baiklah, kepada pemateri pertama, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran klasik tentang pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. A. Empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam pengembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaannya tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya berupa stimulan-stimulan. Tokoh perintisnya adalah John Locke. Selanjutnya, ada nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Lingkungan kurang berpengaruh dan terhadap pendidikan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahirannya. Selanjutnya ada naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Pembawaan yang baik akan menjadi rusak ketika dipengaruhi oleh lingkungan. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malah mendapat rusak pembawaan baik anak itu. Yang keempat ada konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh William Atera. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan yang baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan yang sama, mempunyai peranan yang penting. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pemikiran baru tentang pendidikan. 1. Pengajaran alam semesta. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah F.R. Alfinger di Jerman dengan Heimat Kunde dan G. Leithart di Belanda dengan Het-Leven. 2. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovi de Minan de Crowley dari Belgia dengan pengajaran melalui pusat-pusat minat. Di samping pendapatnya tentang pengajaran global, De Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan.
G.A. Comenius menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Sekolah berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yaitu tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan jabatan. Tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. Dalam menunaikan kedua tugas tersebut, haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya. Yang keempat yaitu pengajaran proyek. Dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran proyek ini diletakkan oleh J. Dewey, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya, utamanya Kilpatrick Dewey, menegaskan bahwa sekolah haruslah sebagai mikrokosmos dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu proses kehidupan itu sendiri dan bukannya penyiapan untuk kehidupan di masa depan. Pada bidang ini, Dewey menegaskan pengajaran proyek anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemecahan bila ia menemui kesukaran. Yang kelima yaitu homeschooling. Homeschooling adalah model alternatif belajar selain di sekolah. Selain homeschooling, juga ada istilah home education atau home-based learning yang memiliki maksud yang sama. Homeschooling dilakukan di rumah. Sekolah alam adalah sebuah sekolah di Indonesia yang beberapa kota memiliki sekolah alam dengan nama sendiri. Salah satu sekolah alam yang terkenal adalah Sekolah Alam Indonesia dari Jakarta. Biasanya tingkat sekolah di sekolah jenis ini adalah sekolah dasar. Namun dalam perkembangannya telah melebar ke beberapa jenjang mulai dari tingkat kelompok bermain hingga tingkat menengah. Yang ketujuh, pendidikan berasrama atau boarding school. Boarding school terdiri atas dua suku kata yaitu boarding dan school. Boarding artinya asrama dan school artinya sekolah. Boarding school adalah sistem sekolah berasrama di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada di lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Boarding school adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu dalam lembaga tersebut. Sekian penjelasan dari saya. C. Implikasi pemikiran klasik dan baru dalam pendidikan. Yang pertama, implikasi aliran klasik. Aliran ini mulai dikenal di Indonesia melalui upaya-upaya pendidikan, terutama sekolah dari penguasa penjajah Belanda, dan disusul oleh orang-orang Indonesia yang belajar ke Belanda pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, gagasan dalam aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia melalui orang Indonesia yang belajar di Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Hubungan pendidik dan peserta didik adalah hubungan yang setara antara dua pribadi, meskipun yang satu lebih berkembang dari yang lain. Hubungan kesetaraan dalam interaksi eduktif tersebut diarahkan menjadi suatu hubungan transaksional, yaitu suatu hubungan antar pribadi yang memberi peluang baik bagi peserta didik yang belajar maupun yang ikut belajar. Yang kedua, implikasi pemikiran baru. Gerakan baru dalam pendidikan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar pemikirannya tentu menjangkau semua segi dari pendidikan, baik itu aspek konseptual maupun operasional. Oleh sebab itu, mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu, namun asas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara itu. Contohnya, muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya, berkembangnya sekolah kejuruan, pemupukan semangat kerjasama, multidisiplin dalam menghadapi masalah, dan sebagainya. Terima kasih.